Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul dalam salah satu kegiatan. Ya, memang ini sebagai salah satu tugas guru penggerak, tapi juga sebagai pengimbasan atau penyebaran materi pengetahuan kepada rekan-rekan dari guru-guru penggerak. Insya Allah untuk pembahasan hari ini Bapak Ibu semoga bisa berkenan. Mohon maaf saya minta izin untuk cuma rios di depan, berbicara di depan, tidak bermaksud menggurui, tapi mari kita sama-sama ini sebagai tadhkirah atau mengingatkan kita bersama-sama. Saya yakin materi budaya positif di sekolah, saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah tahu dan sudah paham. Hanya saja dengan istilah-istilah baru yang sekarang mungkin kita akan lebih bisa merunutkan, lebih mengarahkan lagi ketika kita melaksanakan kegiatan budaya positif di sekolah. Salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir sehubungan segala kegiatan FTBI, Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat, saudara-saudara tercinta yang saya cintai dan saya banggakan. Sekali lagi mohon maaf, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit berbagi dan bertadhkirah bersama terkait tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya mohon maaf. Nah, budaya positif di sekolah, sekali lagi saya yakin kita semua punya budaya, karena budaya tidak akan terlepas dari kehidupan. Ketika ada kehidupan pasti ada budaya. Dimanapun ada habitat, dimanapun ada kehidupan, ada orang, ada manusia berkumpul, di sana akan muncul budaya. Nah, untuk budaya di sekolah, ini budaya positif ini ada konsep inti yang saya sebutkan sebagai peta konsep. Ada 8 peta konsep inti, Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar hubungan dengan pembelajaran diferensiasi. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru. Jadi guru teh udah kumaha sebagai apa? Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. 8 poin ini yang akan kita bahas hari ini, insya Allah semoga tidak menyita waktu terlalu banyak Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Baik Bapak Ibu, dimulai dari hal yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dari paradigma baru ini yaitu berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Hanya saja banyak Bapak Ibu guru, termasuk saya pribadi, ketika di awal berpikir diferensiasi teh, wah berarti kedunian modul teh loba ya. Berarti kedunian metode belajar teh banyak. Kudu kieu, budak kieu, kudu dikieun, budak kieu, kudu dikieun. Ternyata tidak seperti itu, bahwa diferensiasi ini bagaimana kebutuhan siswa, kehoyong siswa, minat siswa, profil siswa, karakter siswa. Nah, kita menyesuaikan ke sana. Jadi tidak harus, karena yakin kalau 30 orang di kelas itu dengan 30 karakter, 30 keinginan mungkin, dan tidak mungkin kita sebagai guru untuk memberikan metode pembelajaran yang 30 dengan jenis yang berbeda-beda. Otomatis sarana prasarana misalnya ya mah hayang nanti diajar poster kudu bawa naon urang teh gitu kan, kebayang gitu. Nah, tapi tentunya yang paling didasarkan adalah sesuai kebutuhannya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Maksud kodrat zaman di sini, Bapak Ibu, disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, dan kodrat alam disesuaikan dengan siswanya itu sendiri, lingkungannya sendiri, kelasnya sendiri, sekolahnya, karakter sekolahnya seperti bagaimana. Nah, itu pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait disiplin positif, disiplin sendiri berasal dari kata disiplina ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Yang sering jadi permasalahan kita di sekolah-sekolah, bahwa ketika anak disiplin itu karena mereka takut untuk takut dimarahi misalnya, karena takut diberikan hadiah misalnya, sehingga mereka melaksanakan kedisiplinan itu. Sementara yang diharapkan dalam disiplin positif ya, yang termasuk dalam konsep inti dari budaya positif, itu diharapkan mereka tumbuh kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi terkedah ngangen di embel-embel naon, terkedah dihukum kumaha, tapi si anak sadar. Nah, di sana lumayan prosesnya lumayan cukup susah dan rumit juga gitu.
Karena saya pribadi pernah melakukan hukuman, saya pribadi pernah memberikan hadiah kepada anak, bahkan sering gitu ya, dengan sistem bintang, sistem dikasih pulpen, sistem buku dan sebagainya. Itu boleh dilakukan, boleh, tapi tentunya tidak harus terlalu sering sehingga memunculkan ke anak menjadi ketergantungan dan bahkan maaf ya, sedikit materialistis. Bahkan ketika kita hentikan program hadiah itu, mereka akan jadi kembali ke posisi awal. Kenapa? Karena tidak muncul dari kesadaran dirinya sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikannya, Bapak Ibu? Ini nilai-nilai kebajikan yang akan kita bahas. Ya, profil pelajar Pancasila ini AIBO Primary Years program PYP. Ini yang sering muncul keterampilan hidup life skill. Yang masuk profil pelajar Pancasila kita sudah mengenal beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, mandiri, kreatif dan berrelatifis. Ini hal-hal yang perlu dimunculkan. Dalam AIBO Primary Years ini kita mengenal toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, percaya diri dan lain-lain. Dalam life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Ini nilai-nilai kebajikan yang sangat diharapkan untuk bisa muncul dari siswa-siswa kita melalui budaya positif. Yakin di sekolah kita sudah ada kegiatan budaya positif seperti sholat duha bersama, bersalaman, 5STA ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menjadikan budaya positif. Nah, di sini kita juga akan membahas kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita perlu bahas tentang kebutuhan dasar manusia? Kira-kira lamun orang melakukan itu karena apa? Ya? Ketika orang melakukan sesuatu, kita mengajar dengan baik, ada hal yang dibutuhkan oleh diri kita. Anak pun sama seperti itu. Ketika kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama adalah bertahan hidup. Manusia semuanya membutuhkan bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ini harus jadi bahan pertimbangan karena dengan pembelajaran diferensiasi kita akan berpihak kepada siswa. Sehingga kita harus memahami tentang 5 kebutuhan dasar manusia dengan psikologi siswa dengan usia saat itu. Berbeda tentunya dengan seperti kita. Yakin anak akan membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Ketika mereka tidak menerima rasa kasih, tidak mendapatkan rasa kasih sayang, mereka akan mencari rasa kasih sayang itu dari hal yang lain. Mohon maaf dalam tanda kutip, misalnya kenapa anak-anak kita ada beberapa siswa-siswi kita yang tingkat SMP, SMA terutama yang bergabung di geng-geng motor, karena mereka ingin mendapatkan penerimaan, mereka ingin mendapatkan identitas dirinya, mereka ingin diakui keberadaannya, sehingga mereka mencari. Ketika dia tidak menemukan di sekolah, dia tidak menemukan di rumah, dia mencari di tempat yang lain. Dia tidak menemukan di tempat ngajinya, anak teman-temannya menghinanya, dia di sekolahnya gurunya kurang memperhatikan, di rumahnya kurang perhatian dari orang tua, akhirnya dia mencari ke tempat yang lain kebutuhan kasih sayang ini. Sehingga banyaknya anak-anak kita yang bergabung di geng-geng ataupun kelompok-kelompok yang tidak jelas, bahkan jelek gitu ya, kacamata seperti itu. Terus penguasaan, yakin semua manusia memiliki harga diri. Ya, mau selemah apapun manusia itu pasti ada harga diri. Yang harga diri ini siswa pun pasti punya, yang perlu kita hargai ya. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, makanya ketika kita menangani kasus, kita lebih banyak bukan mendikte, tapi lebih banyak menggali, sehingga muncul dari anak, kita hanya sebatas mengarahkan saja. Terus selanjutnya butuh kebebasan. Di sini kebebasan bukan berarti kebebasan bebas mereka kasih ingat ya, tapi di sini mereka memiliki kebebasan untuk mandiri, memiliki keputusan, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengandalkan dirinya dan arah dirinya sendiri. Yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Kasadayana ke peryogi, kurangnya sami peryogi terus seri tehnya mata ke anak-anak. Salah satu cara saya ketika bertemu di pagi hari, anak-anak saya tugaskan menyebutkan angka hiji. Nah, angka hiji mah bakal seri hiji. Itu kita awali dengan rasa senang gitu. Ketika belajar kita awali dengan rasa senang, kita ada game, ada permainan, itu tidak masalah tentunya. Bahkan dengan permainan-permainan yang dimunculkan itu menjadikan anak-anak lebih semangat, lebih kreatif, lebih terdorong untuk mencoba gitu ya. Kenapa? Karena jiwa anak pada saat usia saat ini, terutama di SD, itu adalah jiwa bermain.
Makanya ketika kalau saya pribadi meminta ke anak-anak, sok sing loba ulin, tapi ulah poho ngapalkeun gitu. Silahkan bermain, tapi jangan lupa menghafal. Kenapa? Karena maaf, ketika saya tanya di kelas 6 khususnya, ada satu anak yang memang ditekan oleh orang tuanya khusus kudu ngapalkeun we ngaduknu. Gitu. Terutama ketika saya aktifkan kegiatan kartu belajar bersama, ternyata ada orang tua yang merespon sangat terlalu positif gitu, terlalu bagus responnya, sehingga ke anaknya itu cicing kemana-mana kita apa kerja sampai segitunya. Ketika saya tanya apa, alhamdulillah setelah dihubungi, mereka lebih rileks dan bisa memberikan kebebasan anaknya untuk bermain. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau saya ngomongnya terlalu cepat, karena supaya durasinya nyampe ya. Jadi kalau nanti diupload, kemungkinan kalau terlalu lama, jadi kapasitasnya terlalu besar juga. Baik Bapak Ibu, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi ekstrinsik, ada intrinsik. Tentunya harapan kita, anak-anak kita itu muncul itu ini. Harapan kita itu betul-betul dalam dirinya, bukan karena ekstern, bukan dari luar, bukan karena hal-hal lain, tapi betul-betul kesadaran dirinya. Motivasi intrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, seperti tadi saya sampaikan, sieun dihukum, jadi weh nurut, ya, dibare penghargaan atau imbalan, jadi weh nurut, gitu. Ketika hukuman ini tidak konsisten dan ini tidak konsisten dilaksanakan, anak-anak akan kembali ke posisinya awal, tapi berbeda dengan kesadaran dirinya sendiri. Nah, inilah makanya kalau di kelas itu bukan lagi tata tertib namanya Bapak Ibu ya. Sekarang saya juga sebetulnya baru tahu sekarang bahwa di kelas itu, bahkan di sekolah, bukan lagi peraturan dan tata tertib, tapi kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang dibuat itu bukan oleh kepala sekolah, bukan oleh guru, tapi oleh semua kalau di kelas, oleh bersama-sama siswa. Baik, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini akan berhubungan dengan materi yang selanjutnya terkait posisi kontrol guru ya. Hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba, bersifat satu arah, berupa hubungan fisik atau psikis. Biasana hukuman mah sesuai sarang salahna. Contoh budak kerjakan PR ya, budak abah kelas 5 kerjakan PR bisa tuh. Nah, si budak teh lain dititah kerjakan PR, tapi dititah lari 10 keliling. Nah, itu berbentuk hukuman. Kalau konsekuensi, perencanaan disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ini biasanya posisi gurunya sebagai pemantau. Nanti akan kita jelaskan posisi kontrol guru. Nah, kalau konsekuensi memang disadari sesuai kesalahannya. Misalnya ada anak yang menjatuhkan atau mematahkan pulpen temannya, harus si anak itu menggantinya. Itu konsekuensi. Berbeda kalau dengan hukuman. Lalu kalau restitusi seperti apa? Nah, inilah yang dipakai dalam pembelajaran saat ini, yaitu segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif kerjasama, komunikasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ya, jadi permasalahan teh sanes kurang dipecahkan, tapi kita coba menggali dari anak itu sendiri bagaimana menyelesaikan setiap permasalahan. Nah, ini Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol yang tadi saya sebutkan. Yang jujur saya juga sama pernah menjadi posisi seperti ini. Dari mulai penghukum, budak salah setik, ya setik, gitu ya. Saya pun mengalami, terutama di tingkat SMK, SMP. Pembuat merasa bersalah, sekatu kerjakan, namun dikerjakan, kayak ibu disesilan, ibu KS. Jadi budak merasa bersalah. Iya, mau dikerjakan kayak ibu kieu gitu. Sehingga si anaknya bukannya mengerjakan itu bukan karena dia ingin, tapi takut dengan rasa bersalahnya itu. Teman, ini bagus sebetulnya, tapi ada sisi jeleknya. Apa? Nanti kita bahas dulu selanjutnya, pemantau dan manajer. Nah, ini contoh penghukum Bapak Ibu ya. Sejak tadi bilang menghormat bendera, padahal budak kasiangan, tapi di luaran menghormat bendera misalnya seperti itu. Ataupun hukuman fisik yang lainnya. Pembuat merasa bersalah. Nah, ini seperti kalimatnya ya. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ya, atau dengan kalimat yang tadi, satu pijakan, kamu jangan begitu. Nanti kalau kamu begitu, nanti bapak gimana? Nanti ibu gimana? Nah, itu memunculkan rasa bersalah di dalam diri anak, sehingga muncul tidak nyaman si anak itu. Ya. Nah, selanjutnya sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu dan bapak ya. Atau misalnya dengan kalimat seperti ini, yalah ayo nama baik kena naon pengerjakan oge sok ku bapak bantuan mari dikaleng.
Ya, sok, oh tuh, oh itu, nah terkasiangan sekolah nah bisa katanya. Oh ya lah, kenapa? Oh ya kemang ulah kasiangan deh. Seperti itu dengan teman. Tapi di sisi lain, ini ada dampak negatifnya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya sebagai pemantau, nah kalau pemantau tadi betul seperti yang saya sampaikan bahwa selalu mengedepankan konsekuensi hukuman, ya. Nah misalnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Ini kalau pemantau sangat betul-betul memperhatikan gitu ya, memperhatikan tentang tata tertib. Selanjutnya manajer. Nah kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah jadi sebelum, walaupun kita sudah tahu kesalahan budak teknis buku salah neta ditaros deui, ya. Nanti ini berhubungan dengan segitiga restitusi yang akan saya jelaskan selanjutnya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Nah, ini contoh kalimat saja Bapak Ibu. Kalimat ketika realnya itu ya tergantung. Ya, ini sebagai contoh saja. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Tadi di awal sudah saya bahas bahwa tata tertib, peraturan itu istilahnya sudah kita ganti keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Seperti yang sudah saya sampaikan, tentunya ini harus didasarkan dari kesadaran bersama, kesepakatan bersama. Salah satunya karena dengan keyakinan kelas bersifatnya abstrak, Bapak Ibu ya. Terus berupa pernyataan universal, kahoyong murang kali, bebas silahkan pengen apa. Bahkan misalnya anak-anak, Bapak, abi mah hoyong bari ngopi, mungkin terjadi seperti itu, mungkin kita sepakati baru enu setuju, nah seperti itu ya. Dibuat dalam pernyataan positif, ya sedikit saja agar mudah diingat, ya jangan terlalu banyak peraturan sehingga bikin bingung kita nggak hafal, anak-anak sama nggak hafal. Jadi kita buat seminimal mungkin sedikit, tapi betul-betul hasil dari kesepakatan bersama. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Bahkan ketika ada siswa yang tidak hadir pun, besoknya itu ditanya, kemarin teman-teman kamu sama Bapak nih membahas ini, nomor satu kamu sepakat tidak, termasuk yang tidak hadir. Sehingga ketika ada pelanggaran yang terjadi, pelanggaran keyakinan kelasnya, itu semuanya menyadari bahwa itu pelanggaran. Bukan lagi mereka melanggar sebuah aturan, tapi melanggar keyakinan dirinya. Jadi izin ngelanggar diri sorangan mah gitu. Nah selanjutnya segitiga restitusi. Suatu proses dialog, ya ini komunikasi antara guru dan siswa yang dijalankan oleh guru dan dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bahkan kalau saya pribadi, ketika saya paham dengan bukan paham gini, mengenal segitiga restitusi ini, saya mulai mencoba kepada putra putri saya di rumah. Nyobaan di segitiga restitusi ketika anak melakukan kesalahan, ternyata betul anak lebih merasa nyaman. Kenapa? Karena validasi tindakan yang salah kita lakukan di awalnya ini ya, menstabilkan identitas dulu. Apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas? Nanti kita jelaskan. Lalu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika ada anak misalnya yang melakukan kesalahan, ya kita sampaikan bahwa salah itu adalah bagian dari belajar. Ketika kalian tidak mau salah, jadi tidak melakukan apa-apa. Bisa, ini prinsip dalam belajar, tentunya berbeda dengan dalam kehidupan yang lainnya. Ketika misalnya anak tidak mau ke depan, misalnya, sampaikan kepada anak barudak, kapayun hidup salah teh itu adalah sebuah pembelajaran yang hebat. Lebih-lebih kuliah 30 tahun, hidup sudah berani tampil ke depan, misalnya seperti itu. Ketika kalian salah, itu hal yang biasa ketika dalam belajar. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ini kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas, sehingga si anak ketika ngobrol dengan kita di awal teh pasti panggil tidak, tapi ketika kita sudah dikasih dengan kalimat-kalimat seperti ini, si anak mulai plong, yang nantinya akan memberikan kepercayaan kepada kita. Baru setelah itu, baru kita validasi tindakan yang salahnya, ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi kan kita sudah mengenal kebutuhan manusia ya, bahwa manusia itu butuh rasa senang, butuh dihargai, butuh dihormati. Nah, contoh misalnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tapi ini kan berarti bager kan hidup istilahnya gitu ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ini kalimat-kalimat untuk validasi tindakan yang salah. Jadi kesalahannya itu harus kita validasi sebelum kita menjudge bahwa itu salah. Jadi yang mana kilo,
Tapi tentunya, apakah segitiga restitusi ini berlaku terhadap kasus-kasus besar seperti kasus-kasus berat di tingkat-tingkat SMK dan SMP? Tentunya bisa dilaksanakan di awal, bisa dilaksanakan seperti ini. Kalau di tingkat SD, kita jarang kalau ada kasus-kasus, misalnya maaf ya, misalnya pemukulan atau apa gitu ya, atau yang lebih dari itu gitu. Alhamdulillah belum pernah saya kalau di sini alhamdulillah belum pernah. Nah selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita terus mengingatkan keyakinan kelas kita yang sudah disepakati bersama-sama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, ini bisa kalimat-kalimat ini dipergunakan. Ini kalimat-kalimat sebagai pemantik saja, Bapak Ibu ya, yang nantinya itu silahkan disesuaikan dengan kondisi dan situasi ataupun permasalahan yang muncul. Nah, ini salah satu contoh segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Ini adalah salah satu murid saya, namanya Ainurul Sofiah, kelas 6. Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu ya, yang kebetulan dia sering mengerjakan tugas, dia mengerjakan PR, tapi teman-temannya atau temannya ada yang mencontek. 1 kali, 2 kali sampai Nurul marah dan akhirnya menggebrak meja. Tapi di sisi lain ternyata Nurul menyadari bahwa dengan menggebrak meja, itu Nurul merasa tidak nyaman setelah itu. Ketika berantem dengan teman sendiri, di lingkungan sendiri, di kelas, di sekolah, papangi asa tubuh, kemudian asa nyaman, ya. Sehingga saya panggil dan berdasarkan informasi dari KM, kami melakukan percakapan seperti ini. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Orang tua di rumah sehat? Sehat. Keluarga di semua sehat? Alhamdulillah semua sehat. Alhamdulillah, itu yang pertama ya. Bapak panggil ke sini, Bapak ingin ngobrol sama Guru boleh? Boleh. Oke, gini dulu ya. Nah, ini Bapak dengar dari ketua kelas dari KM, katanya kamu berantem ya, marahan ya sama Amel. Ya Pak, habis saya kesal. Kesal? Iya. Kenapa kesal? Dia terus menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya paper Pak, tapi tugas saya selalu dicontek. Oh begitu. Ya wajar lah kalau kamu marah menurut Bapak juga ya. Kalau Bapak ada di posisi kamu juga, mungkin Bapak akan melakukan hal yang sama. Memangnya apa yang melakukan terhadap kami? Saya marah-marah Pak, dan tanpa sadar saya menggebrak meja. Kamu bergerak meja? Iya. Oh begitu. Pasti kamu bergerak seperti itu ada alasan-alasannya ya? Iya. Apa alasannya? Ya masa saya sudah susah payah yang mengerjakan soal, tapi akan mencontek, tidak mau berusaha sendiri Pak. Oh, ya wajarlah kalau begitu. Kalau kamu merasa marah karena tidak lewat pekerjaanmu, contoh orang lain ya, aneh yang wajar, kamu menghargai sikap dan tindakan kamu tidak melakukan berlebihan, kamu tidak sampai memukul, kamu tidak sampai melempar sesuatu kepada Amel, Bapak hargai itu. Tapi menurut Bapak, kalau Bapak mau bertanya yang benar, menurut marah-marah, kalau berat meja itu menurut kamu apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Tidak. Menurut kamu keyakinan apa yang dilanggar nih? Saling menghormati antar sesama. Betul, dia saling menghormati antar sesama teman. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Itu penting banget Pak. Penting banget. Baik, kalau kamu bukan penting, karena itu sesuatu yang penting supaya di kelas kita itu dan nyaman, ya ada rasa tentram dengan teman, nyaman, oke, enak kita bergaul, ngobrol, bekerja sama, ya. Nah, baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat marah? Saya harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia menghadapi masalah ini? Saya bersedia. Alhamdulillah. Apa yang Anda perlu lakukan untuk menghadapi masalah ini dari kamu? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencoba saya akan melakukan lagi. Nah, ya. Jadi tidak perlu marah-marah, silahkan lakukan saja kepada Bapak, atau nanti misalnya sedang pelajaran meminta, silahkan meminta secara langsung. Ya, paham ya? Tidak akan marah-marah lagi, tidak akan berat meja lagi.